Perkenalkan, nama saya Fandi Simanulung dengan NIM 223303030629. Studi kasus yang saya ambil adalah aplikasi monitoring kesehatan. Jawaban 1. Konsep kualitas perangkat lunak yang relevan dan atribut utama. Kualitas perangkat lunak adalah kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan stakeholder secara konsisten, aman, dan sesuai standar. Pada aplikasi monitoring kesehatan, kualitas sangat krusial karena berkaitan dengan data vital pasien yang sensitif dan berpotensi mempengaruhi keputusan kesehatan pengguna. Atribut kualitas utama yang relevan. 1. Functional suitability atau kesesuaian fungsional. Sistem mampu mencatat, menyimpan, memproses, dan menampilkan data denyut jantung, tekanan darah, dan aktivitas secara benar. 2. Reliability atau kendala. Aplikasi harus stabil, tidak sering crash, dan mampu berjalan dalam jangka waktu lama tanpa gangguan. 3. Security atau keamanan. Data kesehatan harus terlindungi dari akses ilegal, kebocoran data, dan penyalahgunaan. 4. Performa efisiensi atau efisiensi kinerja. Grafik, laporan, dan proses sinkronisasi harus cepat, tidak lag, dan tidak boros baterai. 5. Usability, kemudahan penggunaan. Pengguna awam harus mudah memahami tampilan grafik dan laporan kesehatan. 6. Maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Sistem harus mudah diperbaiki, dikembangkan, dan diuji ulang ketika ada perubahan fitur. 7. Compatibility atau kompatibilitas. Berjalan baik pada berbagai versi Android atau iOS serta kompatibel dengan perangkat lain seperti wearable atau sensor kesehatan. 2. Model atau standar kualitas yang paling sesuai dan alasan. Model standar kualitas yang paling sesuai diterapkan adalah ISO atau IEC 25010. Alasannya, ISO 25010 adalah standar kualitas perangkat lunak modern yang mencakup atribut penting seperti reliability, security, usability, dan performance. Cocok untuk aplikasi yang menangani data kritis seperti data kesehatan. Memudahkan perusahaan membuat checklist QA dan metrik kualitas yang terukur. 2. OWASP Mobile Security Testing with. Alasannya karena aplikasi mobile menyimpan data sensitif. OWASP MSTG menyediakan panduan pengujian keamanan yang spesifik untuk aplikasi mobile. 3. Teknik pengujian yang tepat untuk menguji fitur pencatatan data dan tampilan grafik. Pada aplikasi monitoring kesehatan, fitur paling kritis adalah pencatatan data vital dan tampilan grafik atau laporan. Teknik pengujian yang tepat. 1. Black box testing. Menguji input-output tanpa melihat kode. Yang kedua, cocok untuk validasi fungsi input denyut jantung, tekanan darah, dan aktivitas. 2. Boundary value analysis. Menguji nilai ekstrim, misalnya tekanan darah sangat tinggi atau rendah. Penting untuk menghindari error tampilan atau crash. 3. Equivalence partitioning. Membagi input menjadi kategori valid dan tidak valid. 2. Misalnya denyut jantung normal dan tidak masuk akal. 4. Integration testing. Menguji koneksi sensor wearable ke aplikasi, ke server, dan ke database. 5. UI testing. Menguji grafik, laporan, dan tampilan data apakah konsisten. 6. Regression testing. Setelah bug diperbaiki, fitur lain tidak ikut rusak. 7. Security testing. Memastikan data tidak bisa diambil tanpa otorisasi. 4. Strategi pengujian dari awal hingga sistem siap digunakan. Strategi pengujian yang ideal dilakukan bertahap. 1. Rekrutmen validasi. Review kebutuhan sistem, data apa saja, format grafik, aturan validasi data. 2. Unit testing. Menguji fungsi kecil, misalnya validasi input, kalkulasi, atau formatting data. 3. Integrasi testing. Menguji integrasi antar modul, UI ke API, API ke database, sensor ke aplikasi. 4. System testing. Menguji seluruh sistem end-to-end sesuai requirement. 5. Performance testing. Uji kecepatan load grafik, respon API, dan konsumsi baterai. 6. Security testing. Uji autentifikasi, enkripsi,
keamanan API, penyimpanan data. 7. Usability testing. Uji ke pengguna nyata, apakah mudah dipahami dan digunakan. 8. User acceptance testing atau UAT. Validasi final oleh stakeholder atau perusahaan atau klien. 9. Beta testing. Rilis terbatas untuk mendapatkan feedback sebelum rilis publik. 10. Rilis monitoring. Setelah rilis, pantau crash, error log, dan feedback pengguna. 5. Proses manajemen defect yang baik. Manajemen defect adalah proses untuk memastikan bug ditemukan, dicatat, diprioritaskan, diperbaiki, dan diverifikasi secara sistematis. Tahapan yang sebaiknya diterapkan. 1. Defect logging. Masukkan ke tool seperti Jira atau Azure DevOps atau Trello. Yang pertama, judul defect. Yang kedua, environment. Yang ketiga, langkah reproduksi. Keempat, expect actual result. Yang kelima, screenshot atau video atau vlog. Yang keenam, severity atau priority. Ketujuh, modul terkait, misalnya sensor, reminder obat, rekam medis, dan lain-lain. 2. Defect trick. QA dan tim teknis menentukan severity atau critical, high, medium, atau low. Kedua, priority. Priority pertama, priority kedua, priority ketiga, atau priority keempat. Yang ketiga, assessment. Bug ditugaskan ke developer yang sesuai modulnya. 4. Fixing. Developer memperbaiki bug dan membuat patch. 5. Verification atau retest. QA memastikan bug benar-benar hilang. 6. Regression testing. Pastikan perubahan tidak merusak fitur lain. 2. Bug sudah hilang, lalu tidak ada side effect dan sesuai requirement. 7. Defect closure. Bug ditutup jika fix sudah di build final, sudah diuji ulang, status rilis jelas. 8. Root cause analysis atau RCA. Untuk bug besar, lakukan analisis penyebab agar tidak terulang. 6. Bentuk audit atau review kualitas yang perlu dilakukan. Audit dan review kualitas selama pengembangan penting untuk mencegah bug sejak awal. Bentuk audit atau review yang disarankan. Yang pertama, requirement review. Validasi kebutuhan agar tidak ambigu. 2. Desain atau arsitektur review. Review struktur sistem agar mendukung reliability dan security. 3. Kode review. Mendeteksi bug logika dan potensi keras sebelum testing. 4. Security review. Review penyimpanan data, token, API endpoint, dan permission aplikasi. 5. Test case review. Memastikan test case lengkap, jelas, dan mencakup skenario ekstrim. 6. Release review. Audit sebelum rilis hasil testing, bug critical, compliance. 7. Metrik kualitas untuk mengukur kualitas aplikasi. Beberapa metrik kualitas yang cocok. Pertama, reliability. Crash rate, pengguna yang mengalami crash. MTBF, mean time between failure. Kedua, defect. Defect density, yaitu jumlah bug per modul per 1000 LOC. 2. Defect leakage atau bug yang lolos sampai produksi. Lalu testing. Test conference, percent unit test conference. 2. Test case pass rate. Ketiga, regression failure rate. Lalu performance, response time API. Yang kedua, load time graphic. Dan ketiga, battery konsumsi. Lalu security, jumlah vulnerability atau OWASP. Lalu jumlah endpoint tanpa autentifikasi. Dan ketiga, persentase data terenkripsi. 8. Usulan improvement proses kualitas untuk masa depan. Langkah improvement yang dapat dilakukan. 1. Menerapkan CI atau CD. Build otomatis, unit test otomatis setiap commit. 2. Automatic testing. UI test otomatis untuk fitur grafik. Lalu regression test otomatis sebelum rilis. 3. Crash monitoring tools. Contoh, Firebase, Crashlytics atau Sentry. Lalu mempercepat deteksi crash.
Yang keempat, Secure SDLC. Security testing dilakukan rutin setiap sprint. 5. Defect prevention. Root cause analysis untuk bug besar. Coding guideline dan pelatihan developer. 6. Stack rollout. Rilis bertahap, misalnya 10% user dulu untuk mencegah crash massal. 7. Improve dokumentasi. Dokumentasi requirement, test plan, dan hasil testing dibuat standar. Di sini saya membuat gambar simulasi atau diagram. Yang pertama, diagram strategi pengujian end-to-end. Ada recruitment review, unit testing, integration testing, system testing, security testing, performance testing, usability testing, UAT, baru beta testing, release production, monitoring, dan maintain. Yang kedua, flowchart manajemen defect. Yang pertama, bug ditemukan, report ke bug tracker, lalu ke trick severity dan priority, lalu assessment ke developer, ke fixbook, kode review, build baru, retest oleh Kia, bug fix, dari bug fix, regression test ya, ke close defect, atau bug fix ke respon tidak, balik dari respon ke assist ke developer. Berikut screenshot gambar simulasi, diagram strategi pengujian. Pertama, recruitment review, unit testing, integrasi testing, system testing, security testing, performance testing, usability testing, UAT atau user experience test, dan terakhir ke release dan monitoring. Yang kedua, diagram manajemen defect. Bug ditemukan, laporan bug ke bug. Terakhir, trick, severity dan priority, assist ke developer, fix bug, retest oleh Kia. Bug fix ya close defect, bug fix tidak report repent bug, dari repent bug ke assist ke developer. Sekian dan terima kasih.